Selamat pagi Sobat Bahana yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Bahana Morning Devotion dengan tema Adil. Kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-8 mengatakan, "Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini." Mazmur 15 ayat 1-2 juga mengatakan, "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya." Pada suatu ketika, ada 3 orang anak yang hendak menonton pertandingan bola. 3 anak itu seusia anak TK, SD, dan SMP. Oleh karena tribun sangat ramai, mereka kesulitan untuk melihat pertandingan. Terlebih ada pagar pembatas yang ternyata bagi mereka terlalu tinggi, sehingga menghalangi pandangan mereka. Akhirnya, sang ayah berinisiatif untuk mencarikan pijakan. Di sekitar sana, sang ayah menemukan ada kotak-kotak bekas penyimpanan perkakas yang berukuran sama besar di sekitar tempat itu. Sang ayah pun membagikan ketiga pijakan itu kepada ketiga anaknya. Oleh karena pijakan itu sangat tinggi, sama tingginya, hal itu berefek bagi anak yang berusia SMP karena badannya tinggi. Namun ternyata pijakan itu tidak cukup tinggi bagi anak yang berusia TK dan SD, karena tubuh mereka lebih mungil. Akhirnya, sang ayah pun menambahkan jumlah pijakan bagi anak yang berusia TK lebih banyak dari jumlah pijakan anak yang berusia SD. Demikian juga, sang ayah menambahkan jumlah pijakan anak yang berusia SD lebih banyak dari anak yang berusia SMP. Kini, ketiga anak itu terlihat sama tinggi sehingga mereka sama-sama dapat melihat pertandingan bola itu dengan sama baiknya. Sahabat Bahana yang terkasih, adil itu berarti bersikap jujur. Dapat memposisikan diri berada di tengah-tengah dan tidak memihak suatu pihak. Menurut KBBI, adil juga berarti berpihak pada yang benar dan tidak bersikap sewenang-wenang. Menurut Purwadarminta, keadilan adalah kondisi di mana terjadi keseimbangan atau keadilan dan tidak boleh diputuskan secara sewenang-wenang. Nah, mungkin di antara kita saat ini sedang merasakan ketidakadilan dan mempertanyakan, mengapa hidup terasa tidak adil? Namun, apakah kita juga sudah bersikap adil, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama kita? Tidak hanya itu, di lingkungan sekitar, kita juga sering melihat dan merasakan keadilan versi dunia yang cenderung menyatakan adil sebagai sama rata, sama rasa. Namun sadarkah kita jika sistem keadilan semacam ini bukanlah sistem keadilan yang sesungguhnya? Seperti anak-anak dalam ilustrasi tadi, dengan tinggi badan yang berbeda, jika mereka mendapatkan kotak panjangkan berukuran sama, tentu itu yang akan menerima manfaat hanya anak yang paling tinggi, sedangkan yang lain tidak akan merasakan manfaat dari pijakan tersebut. Syukurlah, ayah mereka adalah ayah yang adil, yang mau ketiga anaknya sama-sama bisa menyaksikan pertandingan dengan baik. Demikian juga dengan Allah Bapa kita di surga. Seringkali kita merasa Tuhan tidak adil, karena memberkati orang lain lebih besar daripada memberkati kita. Padahal kita tidak tahu tanggung jawab sebesar apa yang sedang dipikul oleh orang itu. Tuhan itu maha adil. Dia tahu porsi masing-masing dari anak-anaknya. Dia tahu kebutuhan anak-anaknya.
Tidak mungkin Ia memberikan berkat yang sama besarnya kepada orang-orang yang tanggung jawabnya berbeda-beda. Segala sesuatu diukur dengan sangat tepat dari kacamata Tuhan. Oleh karena Tuhan itu adil, kita sebagai anak-anaknya pun sudah sepatutnya bersikap adil juga terhadap sesama. Sekali lagi, adil tidak berarti sama rata, sama rasa. Jadi kita tidak bisa memperlakukan sesama kita dengan sama rata, sama rasa. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan keadilan? Bagaimanapun, kita harus bersikap adil tidak hanya kepada sesama, tetapi juga adil terhadap diri sendiri. Harus ada keseimbangan. Jika kita sudah giat bekerja semaksimal mungkin, kita juga harus menyempatkan diri untuk beristirahat. Kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Demikian juga sebaliknya. Bila kita sudah cukup beristirahat, kita juga harus mengimbanginya dengan beraktivitas dalam porsi yang tepat. Sedangkan untuk bisa bersikap adil terhadap sesama, kita perlu melatih kepekaan dan rasa empati kita terhadap sesama. Kita harus ingat bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Selain itu, kita juga perlu untuk selalu berpikiran positif, bersikap sopan, responsif, proaktif, dan mengembangkan pola komunikasi yang efektif kepada sesama kita. Marilah kita menjadi pribadi yang mampu bersikap adil, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengingatkan kami untuk bisa bersikap adil, baik kepada diri kami sendiri maupun kepada sesama. Ampuni kami jika selama ini kami masih belum bisa bersikap adil. Bagi kami, bertindak adil bukanlah hal yang mudah, tetapi kami mau meneladani Engkau yang selalu bersikap adil terhadap kami. Terima kasih karena telah memberikan berkat kepada kami sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bisa bertindak adil, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.